باللسان قوله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Jemaah sekalian, Alhamdulillah malam hari ini pertemuan menjelang Ramadan, last minute menjelang detik-detik datangnya Ramadan, Alhamdulillah ngabar masih berjalan. Mudah-mudahan besok sudah masuk Ramadan dan kita semua diberikan kesehatan, umur yang panjang sehingga bisa memaksimalkan ibadah. Semoga Ramadan bisa barengan ya malam Sabtu besok. Mudah-mudahan sudah ada pengumuman. Dan program Forkis di bulan Ramadan bisa berjalan sebagaimana planning yang sudah direncanakan. Untuk kegiatan tadarus sudah jalan ya? Udah juz berapa Dan nih tadarus? rencana tanggal 2 Ustaz, mulai. Oh, belum ya? Oh, tanggal 2. Yang tadarus Ramadan tanggal 2. Tanggal 2 ya. Baik, malam hari ini kita lanjut membahas hadis arba'in. Ini kelewat harusnya sebelum siroh kita membahas hadis arba'in ya. Ala kulihal nggak apa-apa di switch. Jadi ada hadis yang ke-8 yang kita akan bahas. Hadis yang sangat penting karena ini berkaitan dengan isu yang sedang dipropagandakan oleh musuh-musuh Islam tentang Islam itu agama radikal, peperangan, agama yang mengajarkan kekerasan dan seterusnya. Makanya perlu kita belajar hadis ya. Tidak boleh hanya mengandalkan terjemah dan menafsirkan sendiri atau berusaha memahaminya dengan isi kepala kita sendiri secara tekstual saja. Saya bacakan hadisnya, hadis ke-8 ya. Nanti jamaah bisa cek di kitab hadis Arba'in yang mungkin punya ya, silakan dibuka. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab ya. Jadi anaknya Umar bin Khattab ini eh, termasuk ulama lah di kalangan para sahabat ya. Umarnya juga orang cerdas ya. Bapaknya Abdullah bin Umar, ya, Amirul Mukminin ya, nurun ke anaknya gitu ya. Abbas juga punya anak namanya Abdullah juga, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, sama ya. Itu ulama di kalangan sahabat ya, pemuda-pemuda ya. Mereka itu anak-anak muda. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di sini ada anhuma. Kalau antum lihat teks hadisnya, kita kan kalau membaca atau menyebut nama sahabat itu dikasih doa kan, radhiyallahu anhu. Kalau untuk laki-laki satu orang, semoga Allah meridhoinya. Kita dianjurkan membaca itu, bukan melaknat sahabat. Itu orang Syiah begitu kalau Syiah ya. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, mendoakan sahabat, semoga Allah meridhoinya. Kalau satu orang, anhu. Kalau perempuan, contoh Khadijah radhiyallahu anha, pakai ha. Kalau dua orang, ya berarti kita sedang mendoakan sahabat yang sedang dibahas dan mendoakan bapaknya. Makanya di situ disebutin anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya. Maksudnya meridhoi Abdullah bin Umar dan bapaknya. Gitu. Jadi itu pentingnya kita mengetahui juga ya adab kita kepada para sahabat begitu. Kalau ahlu sunnah wal jamaah mah begitu jamaah ya. Walaupun kepada Abu Sofyan yang pernah jadi musuh Nabi, tetap kita harus mendoakan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai. Kepada Muawiyah juga sama ya. Anaknya Abu Sofyan kan namanya Muawiyah. Kita juga mendoakan walaupun sempat terjadi peperangan antara Muawiyah dengan sahabat yang lain gitu ya. Tetap kita harus doain radhiyallahu anhuma.
Kalau doain dua orang, misalkan anak dan bapaknya itu sama-sama Islam, biasanya doanya radhiyallahu anhuma. Kalau cuma anaknya doang, radhiyallahu anhu. Iya. Oke, itu sekilas ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda. Nah, itu tadi sanadnya ya, rantai informasi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Nah, sekarang matannya kita akan baca dari warna kuning tuh ya. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan, aku di sini siapa? Nabi Muhammad maksudnya ya. Diperintahkan oleh siapa? Tentu saja yang berhak memerintahkan Nabi Muhammad ya bukan orang ya, bukan sahabatnya, bukan atasannya Rasulullah ya atasannya ya Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhannya gitu ya. Jadi yang memerintahkan Nabi ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Tuh, uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai manusia itu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Kemudian wa yuqimus shalah, sampai mereka juga mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, sampai bayar zakat. Kemudian fa idza fa'alu dzalik, jika mereka melakukan tiga tadi, syahadat, salat, puasa, maka dzalika asamu minni dima'ahum, terjagalah darah-darah mereka, harta-harta mereka, wa amwalahum, ya. Jadi harta dan darahnya orang-orang yang bersyahadat, mendirikan sholat, berzakat, ya, itu harta dan darahnya dijaga, ya. Haram menumpahkan darah orang yang bersyahadat, sholat dan berzakat, gitu ya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya, maksudnya apa? Kalau misalkan mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran berat, maka ada hukuman-hukuman tertentu yang sifatnya adalah kisos misalkan kayak gitu ya. Nanti kita akan bahas. Wa hisabuhum 'ala Allah taala. Dan perhitungan mereka itu, mereka nanti akan disidang, dihitung ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad hanya diperintahkan ya untuk mendakwahi Islam ya. Kemudian mengajak orang-orang untuk mengerjakan sholat, membayar zakat gitu ya. Untuk perhitungannya nanti ya diserahkan kepada Allah. Pahalanya, bukan Nabi yang ngasih pahala. Ya. Hisabuhum 'alallahi ta'ala. Nah, ikhwan sekalian, jemaah, hadis ke-8 ini, kalau kita baca terjemahan tanpa mendengarkan kajian dari para ulama, penjelasan dari para ulama, maka dampaknya sangat fatal. Ada orang yang gara-gara hadis ini akhirnya menyimpulkan, oh ini menunjukkan ya bahwa Islam agama perang. Kenapa? Tuh ada bukti konkretnya, ada bukti eksplisitnya, ya, di mana teksnya mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Tuh, berarti Islam itu ya disebarkan dengan cara perang. Itu kalau orang membaca teks hadis tanpa memahami konteksnya. Maka, ibu sekalian, penting bagi kita di dalam membaca hadis, membaca ayat Quran, itu harus paham perbedaan teks dengan konteks. Teks itu tulisan. Jadi kita nggak bisa membaca tulisan dengan terjemahan semata tanpa dilengkapi dengan konteks. Konteks itu apa sih? Situasi yang berhubungan dengan suatu kejadian yang melatar belakangi teks itu muncul, gitu. Ya, kita nggak bisa membaca terjemahan saja terus ngambil kesimpulan sendiri. Akhirnya banyak orang yang salah dalam memahami ayat, memahami hadis. Disangkanya ya dengan hadis yang ada secara teks itu dibaca, Nabi diperintahkan untuk berperang.
Kita seolah-olah menjadi umat yang teroris, umat yang radikalis. Kenapa? Karena identik dengan uqatilan nas, memerangi manusia. Ini bahayanya begitu. Makanya para ulama kita memberikan panduan kaifa nata'ammal ma'al Quran, kaifa nata'ammal ma'as sunnah. Gimana cara kita berinteraksi dengan Quran, dengan sunnah, memahaminya, ya, cara membacanya, cara mendefinisikannya, cara mengerti maksud di balik teksnya itu apa, ya. Jadi kita harus paham konteks dari sebuah ayat, konteks dari sebuah hadis, ya. Kalau kita lihat dari konteks apa yang sedang dibicarakan di hadis ini, ya. Ketika kita membaca teksnya emang ada kalimat ini, kita nggak memungkiri. Uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Lihat dulu, itu diperintahkannya dalam kondisi apa? Ente lihat dulu dong kondisi Nabi selama hidupnya. Sejarah telah membuktikan. Itu faktual, ya. Banyak bukti-bukti otentik di mana sejarah kehidupan Nabi bahkan diakui oleh musuh-musuh Islam, ya. Orang yang peringkat pertama paling berpengaruh di dunia kan Nabi Muhammad SAW, ditulis oleh Michael Hart, seorang non Muslim, orang kafir yang mengakui bagaimana kehidupan Nabi yang sangat, ya, menginfluence banyak manusia gitu. Kenapa? Ya karena kehidupan Nabi itu syumul, ya, sempurna, menyeluruh gitu. Ya, kalau orang ngelihat dari sisi-sisi perangnya, jadi benci. Kenapa? Karena nggak paham konteksnya, nggak paham kehidupan Nabi yang seutuhnya. Gitu. Jadi kalau kita lihat, misalkan Nabi Muhammad SAW, ya, kehidupan, sisi-sisi kehidupannya waktu ke Madinah, ya kan? Perang itu kan baru diperintahkan saat di Madinah, ya. Yang namanya jihad, uqatilan nas, memerangi orang-orang yang musuhi Islam, alias kafir, ya, kafir harbi gitu, ya. Itu bukan dari awal-awal Nabi diangkat jadi Rasul, ya. Ketika diangkat jadi Rasul, Nabi kondisinya nggak langsung disuruh perang. Kenapa? Ya memang belum waktunya, belum ada kebutuhannya. Karena perang itu nggak asal bunuhin orang. Ini yang terjadi kesalahpahaman bagi orang-orang yang memang udah suuzon sama Islam, negative thinking, sentimen. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, ya, beliau dalam riwayat nggak pernah, ya, kita diajarkan menemukan satu fakta bukti di mana Nabi ngajarin umatnya, ngajarin sahabatnya, kalian nanti kalau ke Yasrib, ke Madinah, ketemu orang Yahudi, ahli kitab, bunuh-bunuhin mereka, ya. Itu mereka yang di depan kalian tuh orang-orang kafir yang nggak menyembah Islam tuh, kalau mereka nggak bersyahadat, mereka nggak mau ngikutin kalian sholat, nggak mau ngikutin kalian zakat, bunuh-bunuhin mereka, ya. Nggak ada kayak gitu. Kalau misalkan ada yang ngomong kayak gitu tuh fitnah, ya. Karena Nabi saat masuk ke Madinah itu dengan cara yang damai. Bahkan pertama kali yang beliau perintahkan adalah apa? Muahadah, perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian damai yang biasa disebut sebagai apa? Piagam Madinah. Tuh, Piagam Madinah itu kan salah satu perjanjian yang sangat fenomenal. Kenapa? Karena berkaitan dengan menjaga darah orang-orang non-Muslim. Kehormatan mereka dijaga. Ya, selama mereka nggak bikin ulah, selama mereka nggak bikin kezaliman, gitu, ya, mereka dijamin keselamatannya, walaupun minoritas sekalipun, gitu, ya. Itu Piagam Madinah itu perjanjian yang sangat menunjukkan bahwa, ya, Nabi membawa Islam itu dengan cara yang damai, gitu. Maka semua kehidupan Nabi, ya, berkaitan dengan sisi-sisi humanismenya itu dituliskan dengan sangat apik oleh seorang penulis sejarah. Kitab Sirah Nabawiyahnya sangat terkenal, ya. Namanya Syekh Sofiyur Rahman Mubarakfuri. Beliau itu menulis kitab Sirah Rahiqil Makhtum yang mendapatkan penghargaan, ya. Penghargaan dari kerajaan Arab Saudi karena eh, kecanggihan dalam menyusun sistematika penulisannya, data-datanya,
referensinya gitu ya. Dan beliau dapat penghargaan tuh yang membahas habis tuntas ya tentang sejarah kehidupan Nabi. Jadi ketika kita membaca sejarah kehidupan Nabi, kemudian dihubungkan dengan teks-teks yang ada dalam ayat dan hadis, jadi nggak salah paham kita. Kalau kita tahu latar belakang dan kronologisnya, kalau kita tahu kondisi latar belakang yang melatar belakangi munculnya teks tersebut, gitu. Dan penulis sirah ini ternyata bukan orang Arab, bukan orang Madinah, bukan orang Mekah, ya. Orang mana? Orang India. Syekh Safiur Rahman Mubarak itu orang India, ya. Untuk orang-orang India itu banyak juga yang hebat-hebat ya, Muslim-Muslim India itu ulama-ulama dari India. Nah, maka di dalam Islam itu ada istilah kafir harbi. Kafir yang emang melakukan permusuhan, mereka sangat sentimen, mereka jahat, mereka zolim, mereka merampas hartanya kaum muslimin. Ya kondisinya kayak gitu masa didiemin kan nggak mungkin. Ya manusia normal ya nggak mungkin lah ya. Jangankan manusia, hewan aja paham. Ketika mereka merasa tersakiti, terzolimi, pasti akan melakukan perlawanan. Apalagi manusia nih, belikan akal sehat gitu. Makanya ketika ada orang-orang yang kafir harbi, yang benar-benar memusuhi, yang udah zolim, ya nggak mungkin diam. Maka konteks uqatilan nas, memerangi itu di saat umat Islam terancam. Baru uqatilan nas, memerangi mereka. Gitu ya. Bukan main asal bunuh aja, ketemu orang kafir langsung ditembak, ketemu orang kafir langsung dibom. Enggak kayak gitu konsepnya, ya, dalam memahami sebuah ayat dan sebuah hadis. Makanya di zaman Nabi itu ada sosok seperti Abu Bakar, sahabat Nabi yang membela Islam. Ada sosok seperti Abu Thalib. Beliau itu kafir zimmi, kafir yang secara muamalah nggak memusuhi, nggak menghalang-halangi. Makanya Nabi ya interaksinya baik-baik saja, muamalahnya baik-baik saja dengan orang-orang seperti Abu Thalib. Ya, ada orang seperti Abu Jahal, ini kafir harbi, gitu. Nah, dalam kehidupan kita yang konteksnya kekinian juga sama. Ada orang seperti Abu Bakar yang membela Islam. Ada orang kafir zimmi yang ya secara muamalah sama kita ya fine-fine aja. Ya, kita nggak punya hak untuk melakukan uqatilan nas atau mengangkat senjata kepada orang-orang seperti mereka. Maka kan kita muamalah dengan siapapun. Ya, anda yakin antum semua pernah berinteraksi dengan orang-orang non-Muslim. Yang kita jaga, kita jaga martabat, kehormatannya, hartanya, ya. Selama apa? Bukan harbi seperti Abu Jahal. Begitulah cara kita memahami sebuah teks di dalam hadis maupun di dalam ayat Al-Quran. Biar nggak gagal faham. Kalau gagal faham ini bahaya resikonya jamaah. Banyak terjadi radikalisme, main bunuh orang segala macam dengan alasan misi suci. Wah, ini semua dilantasi dengan apa? Karena salah membaca ya teks sebuah hadis tanpa memahami konteksnya. Lalu kenapa harus ada perang sih? Gitu. Ya. Kenapa harus ada perang? Ini perang ini nggak tiba-tiba ujuk-ujuk ada. Bukan ajaran dasar Islam, bukan. Islam itu kan ajaran dasarnya asilmi, peace, agama damai. Kenapa ada perang? Sebagai konsekuensi logis perang itu ketika merasa diri terancam. Semua orang ketika merasa diri terancam pasti akan membela diri. Sebagaimana kita saat dijajah oleh Belanda, Jepang, dan sebagainya. Apakah dengan latar belakang kita ini Islam agama damai, mempersilahkan penjajah menginjak-injak kita? Monggo silahkan, ya mampir ke rumah kami, silahkan kalau mau merampas kami. Kan nggak begitu. Ya Anda ketika dimalingin sama orang, apakah mempersilahkan menyambut dengan silmi, dengan peace? Mentang-mentang ajarannya adalah agama yang welas asih misalkan? Kan nggak mungkin, ya. Pasti secara logika, secara rasional kita akan melakukan pembelaan. Makanya di ayat Al-Quran disebutin, waqatilu fi sabilillah, alladzina yuqatilunakum. Kalian itu perangi manusia di jalan Allah, ya. Perangi orang yang kayak gimana? Orang yang memerangi kalian. Kalau orang yang nggak memerangi kalian, dia damai-damai aja. Lah lagi diam, dibunuh-bunuhin. Itu mah bukan jihad. Ya, lagi damai
bom-bomin itu bukan jihad, bro. Ente salah memahami konteks ayat berarti. Wala ta'tadu, bahkan sudah diwanti-wanti. Jangan melampaui batas. Dan Allah nggak suka banget dengan orang-orang yang lebay, berlebihan, melampaui batas. Orang nggak tahu apa-apa dalam keadaan damai, tiba-tiba dibombardir. Nggak gitu Islam mengajarkan kita tentang bagaimana konsep membela diri. Kenapa harus ada perang gitu. Jadi yuqatilun nas atau uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Itu ketika kapan konteksnya? Di saat Islam dihalang-halangi, diintimidasi. Antum semua kan baca sejarahnya. Gimana Nabi diintimidasi, diinjak-injak para sahabatnya, bahkan dipersekusi, hartanya dirampas. Kalau pengen keluar dari Mekah harus meninggalkan hartanya, nggak boleh dibawa, ya. Itu kan kondisinya udah zolimnya kelewatan batas gitu loh. Makanya eh, ketika kita membaca sebuah ayat, sebuah hadis, lihat backgroundnya, background dari cerita atau background dari teksnya itu apa sih? Oh, ternyata uqatilan nas, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, ya. Di saat kapan? Di saat ada yang halang-halangi dengan bentuk kezaliman yang berlebihan. Gitu, jamaah sekalian. Ada yang menarik di dalam kitabnya Syarah Arba'in, seorang ulama Mesir, namanya Dr. Hisham Kamil Hamid Musa, ya, rahimahullah. Beliau menuliskan syarah kitab Arba'in di hadis ke-8 khususnya, ketika membahas tentang teks ini, ya, uqatilan nas, umirtu an uqatilan nas, beliau punya pandangan berbeda. Apa pandangan berbedanya? Ya, karena beliau paham dengan apa namanya, makna hadis secara bahasa, secara lugah, secara nahwu, grammar, gramatika gitu ya. Beliau menerjemahkannya uqatilan nas di sini adalah maksudnya menyebarkan agama Islam gitu. Aku diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Itu versi dari Dr. Hisham Kamil, ya, dalam kitab Syarah Arba'innya gitu ya. Jadi para ulama di dalam menerjemahkan, menjelaskan sebuah hadis itu benar-benar hati-hati. Nggak bisa secara tekstual diartiin kata per kata, kemudian kita simpulin sendiri. Aduh, itu bahaya banget gitu. Maka mau nggak mau ya, agar kita nggak belok pemahamannya, nggak menggunakan tafsir jalan lain. Ada kan tafsir jalan lain itu kan tafsir yang bagus ya, dari ulama yang sangat populer, Jalaluddin, ya, Imam Jalaluddin. Makanya disebutnya jalan lain. Ada dua jalal di situ namanya. Ada orang yang pakai tafsir jalan lain, sehingga menyimpang. Dia terjemahin sendiri gitu ayat-ayat atau hadis-hadis. Nggak tahu asbabul wurudnya, nggak tahu konteks kejadiannya kayak gimana. Nah itu, ya, yang disampaikan oleh tadi Dr. Hisham Kamil Hamid. Karena memang Islam agama rahmatan lil alamin. Nah, saking rahmatan lil alaminnya, bahkan dalam perang sekalipun di saat kondisi terjepit, ya, dalam kondisi kita membela diri, itu ada aturan main yang sangat ketat loh. Bahkan dituliskan oleh seorang profesor, Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Beliau pakar sejarah juga, yang menuliskan kitab tentang Ghazwah atau perang yang diikuti Rasulullah SAW. Kalau Pustaka Al-Kautsar menerjemahkannya dengan judul Ketika Rasulullah Harus Berperang. Semua narasi tentang perangnya Nabi, ya, itu dibahas oleh beliau dengan sangat komprehensif dalam 13 bab, ya. Masing-masing membahas tentang latar belakang, kenapa ada perang itu, kronologi kejadiannya, terus dampak-dampak setiap perang, mulai dari perang Badar, perang Uhud gitu ya. Dan buku ini atau kitab ini di awal dengan mukaddimah yang berisi tentang sikap membela dan mempertahankan diri, ya, di saat kita kondisi diserang ataupun terancam. Kenapa terjadi peperangan? Semua disebabkan karena konsep mempertahankan diri, ya. Bukan nyerang duluan tanpa ada
sebab musababnya gitu. Maka dari berbagai peperangan yang diikuti Rasulullah SAW, ya, betapa kita, ya, umat Islam, ya, dikenalkan dengan tata krama, bahkan kalau bahasa Jawanya toto kromo, bahkan dalam perangnya ada tata krama loh, etika loh. Bayangin kondisi terjepit, kondisi lagi menghadapi musuh yang jelas-jelas nginjek-nginjek kita, ngeludahin kita, merobek-robek harga diri kita, tetap harus pakai etika loh. Coba. Kalau maaf maaf, coba antum cari ajaran selain agama ini yang ngajarin sampai perang sekaligus itu sekalipun itu ada yang namanya etika di dalam berperang, nggak boleh dilanggar oleh kaum muslimin. Makanya yang dicontohkan oleh ISIS, ya, sangat mengerikan kan ketika melakukan apa ya, pembantaian, kemudian pembunuhan itu kan dengan cara yang sadistik, ya, sangat sadis banget, ya, sadis, kemudian terkesan jadi sangat psikopat. Umat Islam diidentikan dengan kekerasan kayak gitu, emang karena itu kan propaganda sebenarnya, cara-cara yang keluar dari Islam dengan cara yang sangat biadab, ya. Maka di buku ini, ya, tentang peperangan Rasulullah SAW disebutkan tentang sepanjang hayat bahwa Nabi Muhammad SAW itu, dalam sirah disebutin Nabi pada zamannya itu terjadi 27 kali perang di zaman Nabi. Di saat Nabi, ya, telah hijrah ke Madinah, itu kalau dihitung-hitung ada 27 perang. Ada 9 perang yang langsung dipimpin Nabi. Jadi ingat ya, jihad, perang yang dipimpin Nabi itu namanya Ghazwah, jemaah. Kalau perang yang Nabi tidak ikut di dalamnya itu namanya Sariyah. Beliau hanya mengirim pasukan-pasukan, mengutus pasukan-pasukan, dan beliau memonitor dari Madinah. Jadi tidak selamanya Nabi berada di medan tempur. Terkadang beliau berada di kotanya, stay di rumahnya, stay di masjidnya. Maka ketika ada orang yang menuduh gitu ya, pejuang-pejuang Islam di Palestina, pemimpin-pemimpinnya dituduh mereka enak-enakan di hotel di luar negeri dengan hidup yang mewah, sedangkan bawa anak buahnya bertempur melawan Israel penjajah, mengorbankan anak dan istri mereka, rumah mereka, pemimpin-pemimpinnya enak-enakan di luar. Itu fitnah, fitnah itu bahaya banget itu. Pernah disampaikan seorang ustadz tuh yang menuduh, ya, memfitnah pejuang-pejuang Palestina dengan tuduhan-tuduhan yang ini mirip propaganda Israel nih. Ya, emang kan itu kan propaganda Israel yang ingin menggiring opini tuh bahwa kalian ngapain berjuang di bawah pemimpin-pemimpin kalian udah enak-enak tuh. Mereka nggak baca sejarah gitu ya, sejarah Nabi dan sejarah perjuangan negara kita. Ya, nggak semuanya leader-leader yang ada di sebuah negara saat pertempuran itu ada di medan tempur. Ada bagi-bagi tugas di mana mereka yang berjuang dalam hal diplomasi, yang mereka nggak medan tempur, ya, tapi mereka ada di hotel-hotel bertemu dengan para kepala negara untuk apa? Untuk apa namanya, menegosiasikan bantuan-bantuan, menggalang kekuatan dari dunia internasional. Begitu yang dilakukan oleh Kiai Haji Agus Salim, ya, dilakukan oleh kakeknya Anies Baswedan. Beliau kan pejuang diplomasi, enggak langsung berada di medan tempur. Tapi bukan berarti kita menuduh mereka asik-asikan di hotel mewah. Enggak begitu. Ada bagi-bagi tugas. Bahkan kalau misalkan Anda mengatakan pemimpin itu harus selalu berada di medan tempur, di garda terdepan, berarti Anda menuduh Nabi dong. Karena enggak semua peperangan yang ada di zaman Nabi, Nabi berada di depan barisan kaum muslimin. Terkadang posisinya Nabi ada stay di Madinah, di rumahnya. Ente mau nuduh Nabi? Nah, tak mungkin kan? Karena memang ada kondisi-kondisi di mana beliau harus memegang tampuk kepemimpinan, nggak boleh ditinggal. Ya, bentengnya nggak boleh ditinggal, harus dikirim utusan-utusannya. Begitulah, ya. Ketika Rasulullah bahkan berperang, Nabi Muhammad SAW
Itu apa memberikan contoh tentang etika, ya. Kenapa kok Rasulullah berperang sih? Kenapa nggak bisa pakai jalan damai? Nabi sudah damai. Nabi sudah mampu memaafkan orang-orang yang zalim kepada beliau, ya. Tapi sejak Nabi berdakwah dengan damai, dengan persuasif, dari awal orang-orang kafir udah benci sama Nabi, udah sentimen. Mereka menyakiti Nabi, Nabi ditimpukin lah, Nabi dilemparin batu, dilemparin kotoran onta, lagi sholat diisengin, kemudian lagi jalan ditaburin duri, ya. Itu kan dilakukan oleh mereka. Emang sejak awal Nabi udah damai, tapi mereka nyari penyakit. Mereka nantangin, mereka menghalang-halangi dakwah. Lah kan gak mungkin diem aja kan? Gak mungkin diem aja. Nah, akhirnya Nabi pindahlah tuh karena kondisi diajak damai nggak bisa, persuasif nggak bisa, ya udahlah, beliau pindah ke Madinah. Di Madinah beliau hidup dengan damai bersama orang-orang non-Muslim, Yahudi dan Nasrani kan ada di Madinah saat itu. Dengan piagam Madinah, beliau menjaga hubungan baik dengan orang-orang kafir. Nah, asal mulanya perang gara-gara apa? Gara-gara di Perang Badar nih pertama ya. Perang Badar itu bermula dari, ya, niat kaum muslimin saat mengetahui ada kafilah dagang Abu Sofyan bawa barang banyak, pengen berdagang. Tahu nih Abu Sofyan mau lewat. Kaum muslimin kan paham betul itu barang-barang yang dibawa si Abu Sofyan sebagian adalah barang-barang mereka. Mereka pengen ambil hak-hak yang udah dirampas waktu mereka tinggal di Mekah, itu dirampas sama mereka. Wajar dong orang pengen ngambil hak-haknya. Wajar gak? Jamaah? Wajar lah, semua orang pasti yang normal ya pikirannya normal akan mengatakan wajar itu barang-barang kami pengen ambil. Lah Abu Sofyan tahu gelagatnya kaum muslimin. Wah, ini kaum muslimin pengen nyerang saya nih. Pengen nyerang saya nih. Pengen ngajak perang nih, pengen. Padahal tujuan awalnya pengen mengambil hak-hak yang udah dirampas waktu di Mekah. Tapi si Abu Sofyan udah kepalang tanggung, dia nyangkanya pengen diserang, dia minta bantuan ke Mekah, kirim pasukan untuk, ya, hadapin kaum muslimin. Dikirimnya ribuan, 1.000 orang dengan senjata lengkap. Kaum muslimin kondisinya pas-pasan, emang bukan pengen perang awalnya. Ya udah, akhirnya terjadilah peperangan Badar. Gitu awal mulanya. Ya, jangan Anda menuduh-nuduh kaum muslimin atau Islam itu mengajarkan perang. Itu ada konteks yang melatar belakanginya. Begitu. Itu di antara sebab-sebab, ya, peperangan yang diikuti Rasulullah, dan itu dikupas tuntas di buku ini nih. Bagus banget nih bukunya tentang peperangan yang diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasul berperang, beliau itu diizinkan berperang oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat di Madinah. Ketika apa? Posisinya lagi diserang. Perang Badar itu diizinkan oleh Allah untuk mengangkat senjata karena lagi diserang. Ya, kaum muslim lagi diserang. Dan bukan dalam situasi damai. Awal-awal dengan orang-orang Nasrani, dengan orang Yahudi kan damai-damai aja. Dan Nabi nggak perang dengan orang Yahudi saat itu loh. Nabi melindungi dengan piagam Madinahnya. Beliau sudah berjanji dengan perjanjian yang nggak pernah diingkari oleh beliau. Dan ketika Nabi berperang, ingat, ada aturan yang sangat ketat. Sangat ketat. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW, ya, diizinkan berperang, beliau mewanti-wanti itu untuk jaga-jaga saat perang. Ada prinsip-prinsip yang harus dijaga. Apa? Norma-normanya di antaranya apa? Wala ta'tadu, jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Nggak boleh membunuh orang yang tanpa hak, misalkan membunuh anak-anak kecil, perempuan, orang tua lanjut usia, orang yang sedang sakit. Kemudian apa? Nggak boleh berkhianat. Kalau udah gencatan senjata, nggak boleh itu Anda melakukan pembunuhan udah gencatan senjata. Ini kan yang sering dilakukan oleh musuh-musuh Islam tuh. Israel tuh sering banget tuh. Udah gencatan senjata, ya kan? Tapi masih suka bunuh-bunuhin kaum muslimin, ya. Kemudian nggak boleh menyiksa, ya, membakar, kemudian melakukan penyiksaan dengan cara yang sadis. Dan ini kan dilakukan oleh musuh-musuh Islam, ya. Memutilasi, nggak ada istilahnya. Islam mengajarkan kayak gitu. Terus apa? Merusak lingkungan bahkan, ya.
pohon-pohon yang nggak punya salah jangan ditebang-tebangin. Kalau mereka kan kagak. Mereka paham tuh pohon-pohon kurma itu menjadi bahan pokok mereka dihancurin semua. Pohon tin dihancurin semua, pohon zaitun dihancurin semua. Kalau Islam enggak, pohon-pohon jangan tebang-tebangin, ya. Itu makhluk hidup juga. Hewan-hewan ternak nggak boleh dibantai. Mereka apa? Membantai, ya. Itu yang dilakukan. Dalam Islam itu sampai seperti itu aturannya. Bahkan di saat perang dengan orang-orang yang non-Muslim, dengan para biarawan, pendeta, saat mereka stay di tempat ibadah, jangan diganggu. Tempat ibadah mereka jangan dibakar. Coba lihat di Palestina. Gereja aja hancur, gereja. Ya, masjid habis. Bahkan rumah sakit yang harusnya paling aman, habis. Itu kan udah nggak manusiawi banget, udah genocide ya. Udah kena hukum internasional jadi nggak mempan juga ya. Islam itu melarang keras. Ya, bagaimana membumi hanguskan kawasan-kawasan ladang, kebun, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari etika di dalam peperangan. Bahkan etika di dalam memperlakukan tawanan, Islam sangat menghargai, menjaga tawanan yang menjadi tawanan mereka. Musuh-musuh yang sudah ditangkap, udah nyerah, jadi tawanan. Itu dijaga, Nabi udah wanti-wanti. Ya, bahkan ketika kita membaca buku yang tadi tentang peperangan Nabi, diriwayatkan di dalam Sirah Ibnu Ishaq, ya, orang-orang kafir yang ditawan kaum muslimin, tiap pagi dan malam mereka dikasih roti, dikasih makan. Kalau ada seorang muslim yang memiliki sepotong roti, pasti bakal dikasih kepada mereka. Sampai mereka tuh menjaga banget. Karena apa? Karena dalam perlindungan mereka. Dan ini yang terjadi, yang viral. Nah, ini untuk saksikan sama-sama. Betapa wasiat Nabi benar-benar dipraktekkan di saat apa? Di saat orang-orang Israel yang ditawan, ya, di tempat-tempat rahasia, yang sampai gencatan senjata mereka tidak berhasil menemukan tempat rahasia. Walaupun sudah dibombardir, tidak sejengkal pun yang tersisa. Wasiat Nabi dipraktekkan oleh pejuang-pejuang Hamas dan gerakan-gerakan Islam yang lain di Gaza, di mana mereka sangat, ya, menjaga tawanan karena ini perintah Nabi. Merinding kalau ngelihat prosesi pembebasan mereka. Tawanan-tawanan yang ada di sana itu ketika ada yang menjadi korban, jadi jenazah, mati, tewas. Itu bukan karena dibunuh oleh orang-orang pejuang, ya. Justru terbunuhnya para tawanan yang dijaga oleh pejuang-pejuang Palestina itu karena ulah orang Israel sendiri yang menghancurkan tempat mereka bersembunyi. Jadi kan terakhir itu ada penyerahan peti-peti jenazah tawanan yang digambarkan dengan tulisan yang dibuat media pejuang-pejuang, mereka mati karena dibunuh oleh tentara mereka sendiri. Ya karena memang Islam mengajarkan gitu sampai perang sekalipun, bayangin. Ikhwan sekalian, lihat nih, ya. Di dalam surat Al-Insan disebutin wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi Islam mengajarkan kita untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Bayangin, memberi makan yang disukai. Tuh, ala hubbihi. Bukan makanan sisa, makanan basi, makanan yang layak dimakan alma binatang. Itu kan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam begitu tuh. Memperlakukan tahanan dengan cara yang nggak manusiawi. Dikasih makan dengan makanan yang nggak layak dimakan manusia. Makanan-makanan ternak, pakan-pakan ternak. Naudzubillah. Sedangkan Islam mengajarkan kita untuk ngasih makan apa yang kita sukain. Anda suka kambing, kasih mereka kambing. Anda suka kurma, kasih. Yang terbaik pokoknya. Bahkan kepada wa'asiro, orang-orang yang ditawan. Ini digambar sebelah kanan itu adalah wanita-wanita Israel. Ini tentara ya. Mereka tuh 4 orang ini tentara. Karena kan mereka wajib militer. Itu saat dibebaskan, mereka tersenyum, bahagia, bahkan mengucapkan syukron gitu ya. Terima kasih kepada para pejuang-pejuang Al-Qassam yang telah menyelamat kami, mengobati kami, memberikan pakaian kepada kami, bahkan untuk kebutuhan yang sifatnya kewanitaan.
di saat mereka PMS dan sebagainya, itu diurus sedemikian rupa, Masya Allah. Karena memang ada bagian Izzuddin Al-Qassam itu yang tentara wanitanya ada. Sehingga khusus untuk yang tawanan-tawanan wanita itu dirawat oleh orang-orang yang muslimah juga, pejuang-pejuang muslimah. Sedangkan yang sebelah kiri untuk melihat itu orang-orang Palestina yang ditawan oleh orang-orang Israel dengan cara yang tidak berperi kemanusiaan. Mereka disiksa. Ketika masuk penjara Israel, mereka gemuk. Keluarnya kurus, tinggal tulang doang. Sebaliknya, dari awal masuk tahanan Palestina di terowongan-terowongan Gaza, mereka dalam kondisi sehat, keluar pun dalam kondisi sehat. Dan ini yang terjadi faktanya. Kenapa? Karena mereka mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dalam perang sekalipun. Ini yang disebut sebagai rahmatan lil alamin. Makanya ketika ada orang yang menuduh, ya kan, dengan bikin konten Islam ternyata agama perang, tuh hati-hati tuh ya, ada propaganda-propaganda seperti itu. Ya, di channelnya Ade Armando ya, dia bikin channel dengan salah seorang wanita yang di setelah dicelidiki dia kayaknya ada apa namanya unsur-unsur misionaris juga. Mereka dikasih panggung ya untuk menggunakan kemampuan dalam membaca Qur'annya untuk propaganda menjelek-jelekan Islam. Nah, ini saudara sekalian, di antara makna uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Lihat konteksnya, bukan sembarang manusia yang ditemui atau kafir yang ditemui langsung diperangi. Enggak, lihat ke latar belakangnya. Kemudian kalimat berikutnya, yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi maksud dari hadis ini adalah bersyahadat, ya. Saya mohon izin sebentar ya. Bentar ya. Bapak Ibu, izin sebentar ya. Siap. Bentar. Bentar. Suara apa ya Pak Acah ya? Bu Dewi, tutup Bu Dewi. Kebuka ya? Maaf, padahal nggak ada suara, nggak ngapa-ngapain saya. Suara apa kedengerannya ya? Imut. Ya, suara apa yang kedengeran? Malam Jumat. Suara uka-uka ya sama gitu. Why woman shit? Itu tentang perempuan, curangan perempuan. Itu yang rekam bisa diberhentiin dulu ya rekamannya ya. Apa dari Pak Ntar Heru? putus Bu, ntar putus repot. Ustadz, yang ngerekam Ustadz. Nggak apa-apa. Argonya jalan juga, nggak apa-apa. Nanti yang bisa diedit. Di jam 9 masih terus nih ya Pak Acah. Iya, kayaknya mau berhenti jam 9. Sesuai dengan komitmennya jam 9. Ada acara apa, Pak Ca? Ustadznya ada acara, kita mah tidur. Oh, Siap Itu badan Pak. Pak Acah buat itu buat apa sholat taraweh ya besok ya. Besok ya, urus Bu Eko, macetnya ampun.
Di mana-mana jadinya macet, Iya, pasar di macet. mana-mana macet. Iya, tujuan anakku kita dari baru bandara 2 jam lebih. Dia sampai lupa nggak nawarin mampir ke rumah, cuma di masjid doang, Bu. Maaf ya, nah, Bu. emang Bu Eko mah begitu Bu Eko. Enggak lagi kan ngejar mau nggak keburu juga ternyata. Sampai Iya, mau sini nge-zoom. jam 8 lewat mau nge-zoom. Mau berhenti pindahin ke HP, ribet. Akhirnya di parkiran baru bisa masuk 8.10 tadi. Padahal kita habis dari itu ya Bu ya, habis sholat maghrib ya. Ya Allah, macet. Baik, maaf. Sampai mana tadi kita? Halo? Ya, Nggak Asyhadu nyatet, an Pak la- habis Ustadz, cuma dengerin doang. Coba tuh Suci biasanya yang rajin nyatet. Lah, Itu hadis tuh pertama syahadat itu kan. Mana syahadat? Mana Faedah syahadat? hadis. baik. Nah, ini. Tadi kita sampai yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Makna dari kalimat ini tentu saja ini menunjukkan pentingnya rukun Islam. Jadi Nabi diperintahkan untuk menyebarkan dakwah Islam. Yang pertama adalah mengajak manusia untuk bersyahadat, gitu ya. Sekali lagi, jangan kita baca hadis ini hanya berdasarkan terjemahan. Kalau terjemahannya jadi begini nih. Aku diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka bersyahadat. Ini kalau orang ngambil kesimpulan kayak gini, waduh bahaya. Oh, berarti Nabi ya akan memerangi orang sampai bersyahadat. Ini menunjukkan bahwa Islam disebarkan dengan cara perang. Hati-hati nih ya, nggak kayak gitu cara menjelaskan atau memahami hadis tadi yang sudah dijelaskan tentang bagaimana konteks dari apa yang kita bahas pada malam hari ini. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Halo, biar saya Insya Allah. Insya Allah. Iya, tak. Insyaallah. ya. Insya Allah, Ustaz. Jadi antum aneh harapkan jangan sampai memotong hadis ini sehingga nanti setelah belajar hadis ini bawaannya pengen perang aja gitu. Jangan ya. Khawatir soalnya nih, khawatir. Gitu ya. Makanya di sini ditekankan berulang-ulang oleh para ulama kita. Yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, faedah hadis ini adalah bersyahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu satu paket ya. Satu paket harus ada syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harus dengan yakin, nggak boleh ragu-ragu. Kemudian selain itu wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Habis syahadat, kita diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ya, dari kalimat ini menunjukkan bahwa betapa agungnya kedudukan sholat. Bahkan sholat adalah bagian dari rukun. Ya, hadis tersebut juga menunjukkan bahwa zakat juga betapa agungnya zakat sampai disandingkan dengan sholat. Tuh, ini dua poin yang nggak boleh dipisahkan. Anda sholat tapi nggak mau bayar zakat, berarti telah runtuh Islam Anda. Gitu ya. Anda zakat, bagus, tapi nggak sholat, sama. Ya. Maka dua hal ini, ya, sholat dan zakat itu adalah pondasi penting dalam Islam. Bahkan Imam Ahmad berpandangan dengan hadis ini bahwa orang yang meninggalkan sholat itu masuk dalam kategori kafir. Ya, kafir, ya, ini menurut Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya. Para sahabat dan tabi'in bahkan menganggap meninggalkan sholat itu sesuatu yang berbahaya.
berbahaya. Bahkan sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Kita kenal dengan Umar bin Khattab di saat beliau terbunuh, lagi sholat. Beliau kan ditusuk, ditikam. Di saat-saat beliau sakaratul maut, ya sakit, kondisi koma, beliau masih sadar. Kemudian apa di saat beliau sadar? Beliau nanyain, itu orang-orang udah pada sholat atau belum? Tuh bayangin, lagi sakaratul maut, lagi koma, Umar bin Khattab sempet-sempetnya nanya, udah pada sholat atau belum? Gitu. Kenapa? Karena menunjukkan ini penting banget, jangan sampai mereka meninggalkan sholat. Sehingga orang-orang yang ditanya pun menjawab, iya, mereka sudah pada sholat. Gitu. Dan Umar di saat-saat sakitnya berpesan, berwasiat kayak gini. Nih, la islama liman tarakas sholah. Enggak dianggap orang Islam, orang yang meninggalkan sholat. Tuh, jamaah. Betapa wa yuqimus sholah itu hal yang sangat-sangat-sangat penting. Yang menunjukkan Islam atau kafirnya seseorang dilihat dari sholatnya. Tapi ingat ya, kafir itu ada tingkatan-tingkatannya, gitu ya. Kalau kafir yang menyembah selain Allah itu kafir yang paling tinggi tingkatannya, gitu ya. Nah, ini juga orang yang meninggalkan sholat masuk dalam kategori kafir juga, menurut keterangan para ulama dan para sahabat. Nah, ketika kita lihat di hadis ini, hanya 3 rukun Islam yang disebutin. Syahadat, sholat, puasa. Sorry. Syahadat, sholat sama zakat. 3. 2 yang lain, puasa sama haji nggak disebutin. Apa rahasianya? Kenapa cuma 3? Jemaah, ada yang tahu? Nggak, jawabannya sih di tulisan yang kuning nih. Karena ketiga poin ini nggak boleh ditunda-tunda. Harus ditunaikan sesegera mungkin. Syahadat, sholat, sama zakat. Syahadat sekarang, jangan ntar-ntar nunggu bulan depan. Sholat sekarang juga, kalau ada waktunya. Zakat, nggak nunggu Ramadan. Kadang-kadang orang taunya zakat itu saat Ramadan. Ya kalau udah sampai nisabnya, ya udah dibayar, gitu. Sedangkan puasa itu wajibnya ketika Ramadan. Haji wajibnya ketika bulan haji dan ketika udah mampu, gitu. Maka inilah yang menjadikan alasan oleh para ulama kenapa kok cuma disebut 3 rukun ini yang ditekankan. Menunjukkan tingkat prioritas, ya. Prioritas yang harus dikerjakan sesegera mungkin. Syahadat, sholat, dan zakat. Nah, kemudian dari hadis ini juga menunjukkan betapa sholat dan zakat itu nggak bisa dipisahkan di dalam ajaran Islam. Jika ada sekelompok kaum muslimin menghalangi, ya, orang dari menunaikan sholat dan membayar zakat, maka pemimpin dari kaum muslimin itu ya boleh memerangi kaum tersebut. Contoh yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq waktu menjadi khalifah pengganti Nabi, itu kan banyak yang murtad. Tahu nggak murtadnya gara-gara apa? Murtadnya setelah Nabi wafat, mereka nggak mau bayar zakat. Kalau mereka disuruh bayar zakat, ogah. Tapi kalau sekedar sholat masih mau. Saat zakat, oh enggak, ini harta saya capek mau mencari nyari duit sendiri, nyari harta sendiri, suruh dikasih ke orang. Mumpung nggak nabinya udah nggak ada, mereka nolak. Dan Abu Bakar paham betul, ini bahaya nih. Kalau ada pemahaman yang kayak gini terus tersebar, wah jadi penyakit. Akan merusak tubuh kaum muslimin. Ibarat penyakit, ini penyakit kanker yang berbahaya untuk bangunan kaum muslimin. Untuk tatanan kaum muslimin. Orang menolak satu rukun berarti telah menolak semuanya. Akhirnya kan di zaman Abu Bakar kan beliau memerangi kaum yang murtad tadi, yang menolak bayar zakat. Dan ingat, ini berlaku untuk di daerah atau negeri ya yang dipimpin oleh seorang yang memang menerapkan syariat ini. Kalau di negara demokrasi, negara Pancasila, kita nggak punya hak apapun, ya.
untuk melakukan tindakan-tindakan di luar dari konstitusi yang ada di negeri kita. Jangan sampai salah memahami nih. Ketika kita baca hadis, baca keterangan Abu Bakar memerangi orang yang nggak zakat, akhirnya ada orang yang secara sporadis sembarangan ya main eh, memerangi orang-orang nggak bayar zakat begitu ya. Nggak kayak gitu konteksnya. Oke, yang berikutnya. Siapa yang mengerjakan tiga perkara tadi, syahadatain, salat, dan zakat, maka darahnya terjaga. Haram, nggak boleh diganggu, terjaga. Pokoknya wajib bagi kita menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga darahnya. Kecuali ada hal-hal yang membuat mereka harus mendapatkan hukuman. Seperti mereka melakukan pembunuhan, harus dikisos, berarti kan gitu kan. Pembunuhan tanpa jalan yang benar ya, itu kan ada hukum kisos gitu kan, dan seterusnya. Itu ya. Jadi kita kalau ada orang yang ngaku Islam tapi membunuh dengan dalil, oh mereka sudah keluar dari Islam, main bunuh aja. Seperti yang dilakukan, maaf-maaf ya, ISIS tuh. ISIS itu kan sering melakukan itu, membunuh saudara sendiri. Itu yang banyak dibunuhin ISIS itu bukan Yahudi, bukan orang-orang kafir. Yang banyak dibunuh oleh mereka itu ahlus sunnah juga, yang bersyahadat, yang sholat, ya, yang kagak murtad. Tapi ya mereka menghalalkan darah kaum muslimin dengan sangat mudah. Ini hati-hati, orang-orang yang mirip-mirip Khawarij itu ada di zaman sekarang. Yang mudah banget menghalalkan darah orang-orang beriman. Kemudian, lewat aja. Nah ini, di faedah terakhir, ada kalimat, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Ya, perhitungan mereka itu yang tadi bersyahadat, sholat, dan zakat, itu diserahkan kepada Allah. Jadi hitungan pahalanya itu ya Allah. Nanti sidangnya seperti apa, sholat mereka, zakat mereka, itu hanya Allah yang punya hak prerogatif. Ya, Nabi hanya menyampaikan. Sama sebagai seorang dai kita nggak boleh menjudge sholat seseorang, ya nggak boleh menghakimi syahadat seseorang, nggak boleh menghakimi orang lain. Yang kita bisa lakukan adalah ya mengingatkan, mengajak secara persuasif dengan cara yang baik. Bagaimana mereka di hadapan Allah itu urusan Allah. Hisabnya bagaimana itu urusan Allah. Selagi mereka sudah bersyahadat, ya, menjalankan yang tiga rukun ini, ya, kita wajib menjaga kehormatannya, menjaga darahnya, menjaga hartanya. Nggak boleh sembarangan menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Ini sudah fitnah yang terjadi di akhir zaman. Maka kita berhati-hati dengan fitnah ini. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 1 jam lebih yang kita lewati di kajian hadis malam hari ini. Demikian jamaah. Mudah-mudahan bisa disimak ya kajian pada malam hari ini. Ada yang ingin merespon dari apa yang saya sampaikan? Silakan. Sebelum saya melanjutin, saya ada pengajian Liko anak-anak muda nih. Karena besok sudah masuk malam Ramadan, dimajuin sekarang, jadi mereka minta tetap diadain. Jadi Ustaz, mereka nunggu mau nanya, sampai jam Tat, 9.10. Ya. yang tentang perjanjian Madinah itu, Tat. Mm-mm. Nah, itu kayaknya sekarang ini sering dimanfaatin apa dijadikan tameng ya sama yang Mm-mm. bukan muslim itu, bahwa itu loh sebagai contoh bahwa Rasulullah tuh berperang aja apa sama yang bukan muslim aja tetap baik gitu loh, Tat. Iya, iya, iya. Padahal kan kita kita keras itu karena seperti tadi Ustadz bilang karena ada perlakuan yang Iya. tidak baik kepada kita. Jadi mereka tapi tetap mereka memakai perjanjian itu yang apa untuk apa ya untuk melawan kita gitu loh bahwa kita tuh nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Iya, iya, iya. Gimana tuh Tat? Jangankan Piagam Madinah, mereka menggunakan ayat Al-Kafirun ini untuk melegalkan toleransi yang kebablasan. Mereka pakai cara-cara apapun untuk
melakukan pembenaran, ya, menjustifikasi kesesatan dan penyimpangan. Banyak orang-orang liberal yang ngotak-ngatik ayat yang sedang lagi tenar sekarang kan gitu. Mereka menggunakan ayat untuk tujuan batil. Mereka menggunakan sirah untuk tujuan batil. Banyak, maka berhati-hatilah. Biasanya mereka yang beraliran liberalisme seperti itu tuh. Seolah-olah argumentasinya ada hujahnya, ada sejarah, ada argumentasi yang tertera di dalam sirah, hadis, Quran. Ini ada ayatnya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billahi wal yawmil akhir fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, ya mereka semuanya itu tidak boleh bersedih, tidak boleh khawatir. Kenapa? Dijamin nasibnya. Nah, mereka pakai ayat-ayat itu tuh, sering banget tuh untuk melegalkan atau untuk menyebarkan, mengkampanyekan sejatinya semua agama itu sama, akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai ayat yang maksudnya bukan itu, tapi mereka pelintir-pelintir. Termasuk Piagam Madinah, mereka pelintir-pelintir untuk apa ya, membela kepentingan mereka di dalam apa, berhubungan dengan orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Islam gitu ya. Kalau orang-orang yang kafir tidak memusuhi, memang kita diwajibkan menjaga mereka. Tapi yang jelas-jelas memusuhi, ya, jangan kita akhirnya bersahabat dengan mereka. Ini kan kebalik nih. Yang kejadian kebalik di kalangan kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, tuh asyidda'u 'alal muslim, keras kepada saudaranya sendiri, tetapi kepada orang-orang kafir dia berlemah lembut, dia bergandengan tangan. Bahkan ada perwakilan dari ormas Islam terbesar di Indonesia yang bergandengan tangan dengan Benyamin Netanyahu dengan alasan rahmatan lil alamin, dengan alasan Piagam Madinah. Itu kan udah keterlaluan itu, udah kebablasan, dan kita nggak benarkan hal seperti itu karena memang banyak orang-orang yang menggunakan argumentasi dalam sirah, dalam hadis untuk membela syahwat dan kepentingan mereka. Hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup jelas ya? Udah jam 9 lewat. Udah jelas, Tat. Baik, Jadi kita libur nih, Tat, ya. gimana? Malam nggak ada ngabar ya, Tat, ya. Ya kan diganti tadarus itu kan? Iya. Nggak mungkin juga kalau malam jam berapa selesainya? Malam Iya, Pak Tat. Tat, banyak tadarus Iya, di masjid. cukup ya. Ini terakhir berarti ya. Bisa sekali, Tat. Ya, Ya. Tat. Ya, mohon maaf lahir batin semuanya. Selamat menunaikan Sama-sama, ibadah Tat. puasa. Sampai ketemu Ya, di Pak acara. Ustadz. Maaf lahir batin. Apa dulu ya? 1, 2, 3. Ya, belum dibuka, Tat. Tat, belum dibuka. Lagi, ayo, yang belum buka. Dulu. Ya. Ih, Pakai jilbabnya, ibu-ibu. Ya, Danet, Ibu Ustaz juga nggak Danet. kelihatan, Bu Dewi. Oh, enggak. gelap. Ya udah dah. Baik.